saya akan membagi bagaimana cara mengatasi penyakit kita yang tidak kunjung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini saya tidak membahas pengobatan herbal terlebih dahulu. Saya akan membagi bagaimana cara mengatasi penyakit kita yang tidak kunjung sembuh, apa yang harus kita lakukan di luar pengobatan herbal. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa sakit adalah penghapus dosa kita. Sakit merupakan sebuah rezeki. Mengapa demikian? Karena ketika kita sakit, begitu banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit adalah bentuk pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun meski demikian, saat kita sakit diharapkan untuk berusaha mendapatkan kesembuhan baik melalui pengobatan medis, pengobatan alternatif, pengobatan herbal, ataupun menggunakan doa agar penyakit kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan adalah doa yang berkahnya agar segera mendapatkan kesembuhan dari sakit yang kita derita. Sakit apapun apabila kita ikhlaskan dan kita niatkan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni. Kemudian yang kedua adalah adanya perasaan yang terpendam. Kita biasanya hampir putus asa apabila mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Satu kemungkinan terbesar adalah penyebabnya yaitu adanya perasaan terpendam seperti dendam yang tersembunyi. Meskipun sudah kita lupakan, tetapi sejatinya masih bersarang pada pikiran kita. Manusia memiliki dua unsur, yakni saling berhubungan, yaitu pikiran dan badan. Dari segi ketahanan terhadap penyakit, pikiran memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan badan. Pikiran mampu menyimpan dendam, kemarahan, kebencian selama bertahun-tahun, bahkan selamanya. Namun tidak dengan badan kita. Ia lebih lemah dan sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Menyimpan dendam dan kemarahan sama seperti kita meminum racun untuk diri kita. Karena dendam dan kemarahan yang dipendam tidak akan mampu mengganggu apalagi menyakiti orang lain. Satu-satunya yang terganggu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara membuang racun dalam diri kita ini? Satu-satunya jalan adalah dengan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Ingatlah, dendam dan kemarahan Anda sama sekali tidak ada manfaatnya. Namun malah perlahan membunuh kita dengan berbagai penyakit yang akhirnya timbul pada diri kita. Jadi kita harus berusaha menghilangkan dendam dan berusaha memaafkan orang yang menyakiti kita. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara nyeri yang kita derita dengan emosi kita. Ini ada kaitannya dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang, yaitu adanya hubungan dengan emosi. Studi menunjukkan bahwa nyeri kronis dapat mengganggu beberapa bagian otak yang mengontrol emosi dan fitur sensorik rasa sakit. Rasa sakit yang bertahan selama lebih dari 6 bulan bisa menimbulkan frustasi, penderitaan, dan kecemasan. Yang membuat nyeri kronis menjadi lebih rumit adalah bahwa emosi negatif yang dapat membuat kondisi fisik seseorang menjadi lebih buruk. Nyeri kronis meningkatkan risiko depresi dan kecemasan, tetapi depresi dan kecemasan juga menjadi prediksi kuat perkembangan nyeri kronis. Nyeri, depresi, dan kecemasan berjalan melalui jalur yang sama di sepanjang sistem saraf dan berbagi banyak mekanisme biologis yang sama. Salah satu area di otak yang menerima sinyal rasa sakit khususnya adalah wilayah limbik, yaitu berbagi banyak pesan yang sama dengan sinyal suasana hati.
Banyak perawatan psikoterapi tersedia untuk membantu mengelola efek nyeri kronis. Para ahli juga merekomendasikan meditasi dan olahraga untuk mempercepat pemulihan dan mencegah efek lebih lanjut dari kondisi ini. Orang yang sering mengalami nyeri kronis umumnya menghadapi sejumlah tantangan yang dapat dicegah jika mereka melakukan perawatan. Dalam kondisi ini, psikolog dapat membantu mengatasi rasa sakit yang menghancurkan, takut akan rasa sakit, dan trauma. Nyeri kronis juga dapat membuat orang merasa tak berdaya dan hanya fokus pada efek negatif dari rasa sakit. Sementara itu, semakin banyak memiliki pikiran negatif, semakin mempengaruhi fungsi emosional dan sosial. Hal ini menyebabkan aktivitas fisik dan aktivitas sosial bisa berkurang, karena merasa takut mengalami cedera yang lain, sehingga terus-menerus mengembangkan perilaku menghindari rasa sakit. Seorang psikolog dapat membantu pasien mengubah cara mereka memandang rasa sakit. Penerimaan rasa sakit telah terbukti sangat efektif untuk mengurangi dampak emosional dari nyeri kronis sejak orang mengembangkan sikap menerima terhadap rasa sakit. Perawatan lainnya juga bisa membantu meningkatkan kondisi adalah terapi perilaku kognitif, yaitu terapi mengurangi stres. Para ahli juga mengajarkan pasien untuk mengamati fungsi tubuh mereka seperti detak jantung, ketegangan otot, dan suhu kulit untuk melihat respon mereka terhadap stres. Kemudian yang keempat adalah kita tidak boleh mengeluh. Kita harus tetap memotivasi diri kita untuk terus berjuang mempertahankan hidup meskipun menderita penyakit yang mungkin mustahil untuk sembuh. Kita tidak boleh mengeluh ataupun putus asa dalam menghadapi kehidupan. Semua telah diatur oleh Allah. Ingatlah selalu bahwa di mana ada musibah, pasti akan ada hikmah yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Dan jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, karena menyesal tidak ada gunanya. Kemudian yang kelima adalah tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung. Yang diantaranya adalah nikmat sehat sebelum kita sakit dahulu. Nikmat sehat akan lebih terasa saat kita sakit. Ketika sakit, kita perlu introspeksi diri. Siapa tahu sakit itu karena kesalahan kita atau kecerobohan kita sendiri. Yang lebih penting lagi adalah sakit tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman spiritual akan kita dapatkan terutama bagi kita yang sedang mengalami musibah sakit, atau siapa saja yang keluarganya sedang menderita sakit. Oke pemirsa, itulah tadi 5 pembahasan yang telah saya sampaikan. Semangat terus bagi yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan dan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan pembahasan kali ini adalah apa saja sikap yang kita ambil untuk menghadapi sakit yang tak kunjung sembuh. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa sakit adalah merupakan penghapusan dosa kita. Kemudian yang kedua adalah harus kita hilangkan perasaan terpendam seperti dendam, kemarahan, dan kebencian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan rasa sakit. Yang keempat, tidak boleh mengeluh. Yang kelima, tetap bersyukur. Oke pemirsa, semoga sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.